Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dan teman-teman pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas hukuman yang tepat atau hukuman penjara. Apakah tepat bagi pelaku perundungan yang terjadi di sekitar kita maupun info yang tersebar di media sosial. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abigail Putri Krisanta Tarigan. Saya sebagai moderator yang akan membawakan debat kita pada hari ini. Di sekitar kita banyak info-info yang tersebar di media sosial, yaitu kejadian bullying yang cukup banyak yang kita lihat di media sosial ataupun tempat lain. Tetapi, ada beberapa pelaku yang tidak setuju atau belum mendapatkan hukumannya yang sepantasnya untuk si pelaku. Dalam video akan kita lihat, sebelumnya saya akan membagi grup tim pro dan tim kontra. Grup A yang terdiri dari Bernita, Vanes, dan Dian, dan Tasya adalah tim pro atau tim afirmasi, dan grup B yaitu Andini, Cheryl, Rino, Angelica sebagai tim kontra atau oposisi. Yang pertama, mari kita dengarkan pendapat dari tim pro yaitu Bernita. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memberikan pendapat sebagai tim pro atau afirmasi. Seperti yang dikatakan oleh moderator, di era sekarang ini banyak sekali tindak perilaku bullying yang dapat kita lihat melalui media sosial atau di lingkungan sekitar kita. Dan bahkan dari beberapa pelaku yang sudah terbukti salah, belum mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Dalam video yang sebelumnya ditayangkan, hukuman yang paling cocok untuk para pelaku bullying adalah dipenjarakan langsung. Karena saya setuju dengan pendapat saudara kami di video, penjara adalah tempat yang paling profesional dan biasanya dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku kesalahan. Jika melihat gambaran penjara yang di luar negeri ya, biasanya anak di bawah umur memang akan dibebaskan dari hukuman tahanan. Namun saat sudah melakukan tindak perilaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau trauma mendalam, maka mereka juga akan dipenjara di yang namanya penjara anak. Saya juga setuju dengan pendapat saudara Audina yang mengatakan bahwa pelaku bullying juga harus mendapatkan hukuman pidana karena hal itu sudah termasuk kekerasan terhadap orang lain. Dan pelaku juga harus dijerat dengan hukuman perdata sebagai bentuk ganti rugi sedikit dari luka fisik korban. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dari tim pro mengatakan bahwa pelaku perundungan atau pembulian harus dihukum, yaitu dipenjarakan meskipun umurnya masih di bawah umur. Apakah betul tim pro Bernita? Iya, betul. Oke, terima kasih kepada tim pro atau sebagai tim afirmasi. Silakan kepada tim kontra atau tim oposisi. Apakah setuju dengan pendapat tim pro atau tim afirmasi? Atau ada hal yang tidak setuju dengan pendapatnya? Silakan beri pendapat atau komentarnya tim kontra atau tim oposisi, yaitu Andini, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya dari tim kontra di sini akan menyampaikan pendapat saya mengenai video yang ditayangkan sebelumnya. Jadi menurut saya kurang setuju dengan pendapat tim afirmasi atau tim pro. Kalau pelaku bully langsung di penjara, seperti kata saudara Bernita, menurut saya itu kurang efisien karena menurut saya jenis perundungan yang dilakukan kepada korban bisa saja berbeda-beda sehingga tidak bisa langsung disamaratakan hukumannya. Jadi jenis-jenis perundungan ada yang fisik, ada perundungan verbal ataupun perundungan sosial. Dari perundungan-perundungan tersebut pun pasti berbeda-beda levelnya. Misalnya kalau fisik ada yang hanya memukul atau menyubit aja. Terus yang misalnya yang lebih parahnya bisa sampai melukai atau meninggalkan bekas luka di tubuh korban. Sehingga kalau menurut saya hukuman yang diberikan haruslah berdasarkan apa yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Untuk kasus bully ini ada beberapa tingkat bully yang ada, yakni bully ringan dan bully yang parah. Jadi dilihat terlebih dahulu apakah bully yang dilakukan itu parah atau ringan. Jadi jika bully yang dilakukan itu yang parah, misal kayak yang saya jelaskan sebelumnya tentang terhadap fisik, yakni menyakiti badan sampai terluka, maka itu bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Namun itu enggak semudah itu. Hal tersebut juga harus melalui proses pendidikan yang panjang. Diperhatikan dahulu apakah pelaku yang melakukan perundungan tersebut sudah cukup umur, yakni usia di atas 18 tahun untuk dibawa ke jalur hukum pidana atau enggak. Soalnya akhir-akhir ini sangat banyak kan kasus perundungan yang terjadi di sekolah yang pelakunya bahkan masih anak-anak di bawah umur. Yang mirisnya lagi banyak kasus yang terjadi di sekolah. Tentu hal tersebut juga penting untuk diperhatikan sebelumnya dan dipertimbangkan terlebih dahulu.
sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di mana pada undang-undang tersebut nggak semudah itu untuk memasukkan anak yang masih di bawah umur ke dalam penjara. Nah, jika bully yang dilakukan adalah bully ringan, mungkin seperti mengejek atau bisa dilakukan mengulik, itu mungkin saya setuju dengan pendapat orang keempat, yakni kisos. Apabila korban merasa tidak nyaman, misalnya dengan ejekan perkataan-perkataan tersebut mereka merasa tidak nyaman, bisa dilakukan kisos seperti yang disampaikan oleh orang keempat. Maka menurut saya sedikit kurang adil jika tindakan bully yang dilakukan ringan dan berat sama hukumannya, yakni di penjara. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi perwakilan dari tim kontra memberikan pendapat berbeda, yaitu tidak memenjarakan karena tidak adil bagi pembuli yang melakukannya secara verbal atau kata-kata, yang padahal mereka sebenarnya bisa mendapatkan hukuman seperti ya, melakukan hal-hal di lingkungan sosialnya saja. Apakah betul, Andini, tim kontra? Iya, benar. Terima kasih kepada tim kontra atau tim oposisi yang memberi pendapatnya. Silakan tim pro atau tim afirmasi memberi pendapat yang mendukung gagasan tim pro yang sebelumnya. Dipersilakan, Dian. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya kurang setuju dengan pendapat tim oposisi yang menyatakan bahwa tidak adil bagi pembulian verbal yang tidak terlalu parah. Oke, mungkin kalau mengejek itu nilainya kecil. Tapi apabila ia meminta maaf, apakah ada kemungkinan dia tidak akan melakukannya lagi? Atau apakah tidak ada kemungkinan pembuliannya secara verbal itu akan semakin membesar? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Tim pro mengatakan bahwa tidak semua pembulian verbal atau kata-kata itu tidak terlalu serius. Tim pro juga tidak setuju semuanya bisa diselesaikan dengan yang namanya pekerjaan lingkungan sosial atau perkataan minta maaf, dan juga apabila dibiarkan apakah ia bisa langsung merubah sikapnya. Begitukah tim pro atau tim afirmasi dari Dian? Ya, betul. Oke, terima kasih pada tim pro atau tim afirmasi yang mendukung gagasan tim pro sebelumnya. Silakan tim kontra yaitu Cheryl untuk memberi pendapat pada tim pro yang baru saja mengatakan pendapatnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin menanggapi pernyataan dari tim afirmasi atau tim pro. Memang benar pelaku perundungan belum tentu tidak akan mengulangi kembali tindakannya. Tetapi untuk hukuman bagi pelaku yang melakukannya secara perkataan, saya rasa tidak pantas untuk masuk penjara. Lebih baik mereka mendapat hukuman dari sekolah atau penambahan pelajaran khusus seperti pembelajaran etika atau hukuman membersihkan sekolah atau lingkungan lainnya. Terima kasih. Dari gagasan tim kontra barusan mengatakan bahwa lebih baik menerima hukuman dari sekolah atau lingkungan sosial saja. Sama seperti tim kontra dari anggota tim Andini yang mengatakan juga melalui lingkungan sosial juga. Begitukah tim kontra, Cheryl? Iya, betul. Oke, terima kasih pada tim kontra yang memberi pendapat atau gagasannya. Untuk mendukung gagasan tim kontra lainnya, silakan berikan pendapat Vanes dari tim pro. Terima kasih moderator. Saya sendiri kurang setuju dengan pendapat Andini tadi dari tim oposisi karena seperti yang dikemukakan oleh Andini, pelaku pembulian yang skalanya lebih kecil seperti hanya secara verbal, contohnya mengejek nilai korban yang jelek, menurut saya itu juga perlu ditindak dengan tegas. Tapi saya setuju dengan pendapat Andini yang mengatakan bahwa perlakuan yang dilakukan oleh pelaku bisa dijadikan tolak ukur hukuman yang akan diterima oleh pelaku tersebut. Tetapi menurut saya mau itu secara verbal atau secara fisik itu tidak ada hubungannya, karena menurut saya mental orang itu berbeda-beda dan tidak semuanya dapat menerima misalnya ejekan verbal seperti yang dikatakan tadi. Dan seperti yang dikemukakan oleh Cheryl, pelaku pembulian cukup untuk dihukum oleh pihak sekolah saja, seperti diberikan penambahan kelas atau sanksi sosial lainnya. Menurut saya itu juga tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Bisa saja korban terpicu untuk ingin bunuh diri hanya karena saking intensnya ejekan-ejekan yang diberi, karena menurut pengalaman saya melihat orang-orang yang
dibully secara verbal di kelas saya dulu saat SMA. Jika ada satu saja orang yang memulai perundungan ini seperti mengejek salah satu korban, maka siswa lain akan ikut-ikutan. Jadi efek yang diberikan kepada korban akan lebih besar dan akan lebih merusak mental korban. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk korban melukai orang lain karena kesal atau dendam terhadap pelakunya, dan bisa juga mereka ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dan menurut saya, jika kasus seperti ini diusut oleh kepolisian dan korban bahkan sampai ingin melakukan percobaan bunuh diri, maka pelaku perundungan secara verbal ini juga dapat dijerat dengan pasal 345 KUHP yang berisi barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi untuk membunuh diri, maka pelaku dapat dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Jadi menurut tim Pro, ejekan kecil pun bisa berkembang menjadi ejekan hal yang besar dan bisa mengakibatkan trauma mental ataupun bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti pencobaan diri. Terima kasih pada tim Pro. Silakan tim kontra Rino untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya memang betul si pelaku juga bisa masuk penjara apabila si korban melakukan bunuh diri. Tetapi saya rasa apabila si pelaku benar-benar merenungkan kesalahannya dan ia tahu bahwa yang ia lakukan salah dan menyesal dengan tindakan dia, bukankah pihak keluarga korban juga bisa menentukan hukuman bagi si pelaku apabila keluarga korban benar-benar menganggap pelaku itu menyadari kesalahannya dan terlihat menyesal akan tindakannya. Saya rasa keluarga korban juga bisa mengerti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Tim kontra mengatakan hukumannya tidak semua ditentukan oleh hukum. Keluarga dari pihak korban juga berhak menentukan hukuman untuk si pelaku. Jadi si pelaku bisa juga dipenjara, bisa juga hanya didenda atau hukuman lainnya yang ingin di pihak keluarga berikan. Terima kasih kepada tim kontra. Silakan tim pro yaitu Tasya untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Terima kasih moderator. Ya, memang benar jika keluarga korban dapat memberikan hikmat kepada pelaku. Tetapi, apakah ada keluarga korban yang akan melepaskan pelaku begitu saja setelah merusak mental si korban? Jika ada pun itu mestinya patut kita curigai. Bisa saja keluarga dari si pelaku tersebut menggunakan kekuasaannya atau menggunakan materi untuk menutupi kasus tersebut. Jadi menurut saya, hukuman dari keluarga korban tidak efektif untuk pelaku bullying tersebut. Nah, jadi lebih baik menyerahkan hukuman bully tersebut kepada pihak yang berwajib dengan memenjarakan si pelaku sesuai dengan pasal yang berlaku. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada tim pro. Tim pro juga tetap mengatakan bahwa si pelaku harus tetap dipenjara karena bisa jadi ada hal yang tidak sesuai dengan hukum. Adanya hal lain yang membuat keluarga korban bisa saja berubah pikiran. Terima kasih pada tim pro. Silakan untuk pendapat terakhir dari tim kontra yaitu Angelika, dipersilakan. Terima kasih moderator. Seperti yang telah tim kami paparkan sebelumnya, kami rasa pihak keluarga korban juga bisa ikut campur dalam hukuman si pelaku. Dan juga apabila si pelaku juga seumuran dengan anaknya atau masih remaja. Saya rasa keluarga korban bisa mengerti juga, meskipun awalnya keluarga korban pasti merasakan terluka dengan kejadian anaknya. Terima kasih. Terima kasih pada tim kontra Angelika. Jadi, untuk teman-teman yang lain yang melihat atau nantinya menonton atau menyimak debat ini tentang hukuman apa yang pantas bagi si pelaku perundungan atau pembuli, ternyata ada dua pendapat yang berbeda. Satu, ada yang mendukung hukuman penjara bagi pelaku yang mengatakan bahwa semua aksi pembulian dalam bentuk apapun adalah salah. Dan satu lagi yang tidak mendukung hukuman penjara bagi pelaku yang mengatakan bisa saja ia tidak menyadari kesalahannya atau si pelaku juga merasa menyesal akan tindakannya. Dua pendapat ini berbeda, tetapi kembali lagi kita kepada rakyat, keluarga, maupun hukum yang menentukannya. Terima kasih untuk pendapat dari kedua tim. Sekian video kami. Terima kasih.